Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah R. Panca Pertiwi Hidayati MPD dan kepada Bapak Setiawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah apresiasi dan kajian prosa fiksi. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul merancang uji kompetensi apresiasi dan kajian prosa fiksi secara terpadu dan proporsional melalui tes kategori Moody. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Amalia Salsabina dengan NPM 2050300095 dan ada rekan saya Ayu Komalasari dengan NPM 2050300101. Berikut adalah materi yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama ada apresiasi dan kajian prosa fiksi. Yang kedua ada merancang uji kompetensi apresiasi prosa fiksi. Yang ketiga ada tes tingkat kesastraan taksonom. Dan yang keempat ada jenis-jenis tes tingkatan berdasarkan kategori Moody. Lanjut saja, yang pertama ada apresiasi dan kajian prosa fiksi. Pengertian apresiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apresiasi adalah setiap penilaian baik penghargaan seperti misalnya terhadap karya-karya sastra ataupun karya seni. Istilah apresiasi pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata appreciation yang artinya penghargaan, penilaian, dan pengertian. Jika diartikan dari asal katanya, maka apresiasi merupakan aktivitas penilaian yang berupa penghargaan terhadap sesuatu hal yang berbau dengan dunia karya seni ataupun karya sastra. Selanjutnya ada pengertian apresiasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Hornby. Dalam Sayuti, pengertian apresiasi mengacu kepada pengertian pengenalan dan pemahaman yang tepat, pertimbangan, penilaian, dan pernyataan yang memberikan penilaian. Selanjutnya ada menurut Aminuddin. Menurut Aminuddin, yakni makna pengenalan melalui perasaan ataupun kepekaan batin dan pengakuan terhadap unsur-unsur keindahan yang diungkapkan oleh pengarangnya. Selanjutnya ada menurut Effendi. Effendi mengungkapkan bahwa apresiasi merupakan mengenali karya sehingga menumbuhkan pengertian, penghargaan, kepekaan untuk mencermati kelebihan dan kekurangan terhadap karya. Selanjutnya ada menurut Albert R. Candler. Apresiasi adalah kegiatan mengartikan serta menyadari sepenuhnya seluk-beluk karya seni, serta menjadi sensitif mengenai gejala estetis dan artistik, sehingga dapat menikmati dan menilai karya tersebut secara semestinya. Selanjutnya ada pengertian prosa fiksi. Prosa atau fiksi memiliki arti sebuah karya deskriptif yang menceritakan sesuatu yang bersifat fitnah, khayalan, tidak berdasarkan fenomena, atau bisa juga berarti suatu fenomena yang lahir berdasarkan imajinasi. Kata prosa ini sebenarnya mengacu pada pengertian yang cukup luas, tidak hanya meliputi pada goresan pena yang digolongkan sebagai karya sastra, akan tetapi juga karya non-fiksi seperti artikel, esai, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengertian prosa fiksi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sujiman. Sujiman mengatakan bahwa fiksi adalah cerita rekaan, kisahan yang mempunyai tokoh, lakuan, dan alur yang dihasilkan oleh daya khayal atau imajinasi. Jika berbicara fiksi, maka konteksnya mengingatkan kepada karya sastra. Sebaliknya, jika berbicara karya sastra, maka konteks tersebut akan mengarahkan kepada sebuah karya sastra yang bersifat fiktif. Selanjutnya ada menurut Mulyadi. Beliau mengatakan bahwa fiksi atau prosa adalah salah satu jenis genre sastra di samping genre lainnya. Genre lain yang dimaksud ialah puisi dan drama.
Prosa termasuk karya sastra yang disebut cerpen, cerber, atau novel. Selanjutnya ada dari Aminuddin. Prosa fiksi adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranannya, latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita. Selanjutnya ada dari Semi. Semi mengatakan bahwa fiksi merupakan jenis narasi literar dan berupa cerita rekaan. Fiksi merupakan cerita rekaan karena diceritakan adalah peristiwa kehidupan yang pada dasarnya merupakan peristiwa kehidupan hasil rekaan pengarang yang realitasnya tidak terlalu dipersonalkan. Selanjutnya, menurut Chris Marsanti, bahwa fiksi adalah karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Fiksi berusaha menghidupkan perasaan atau mengunggah emosi seorang pembaca dengan melalui kata-kata yang digunakan dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang. Yang ketiga ada apresiasi dan prosa fiksi. Belajar apresiasi sastra pada hakikatnya adalah belajar tentang hidup dan kehidupan. Melalui karya sastra, manusia akan memperoleh gizi batin sehingga sisi-sisi gelap dalam hidup dan kehidupannya bisa tercerahkan lewat kristalisasi nilai yang terkandung dalam karya sastra. Berdasarkan kurikulum mata pelajaran Bahasa Sastra Indonesia tahun 2004, dapat diketahui bahwa standar kompetensi pengajaran apresiasi sastra Indonesia adalah siswa dapat mengapresiasi sastra melalui kegiatan mendengarkan, menonton, membaca, dan melisankan hasil sastra berupa puisi, cerpen, novel, drama, memahami dan menggunakan pengertian teknis kesusastraan dan sejarah sastra untuk menjelaskan, meresensi, menilai, dan menganalisis hasil sastra, memerankan drama, menulis karya cipta sastra berupa puisi, cerpen, novel, dan drama. Jika dikaitkan dengan pengertian di atas bahwa apresiasi prosa fiksi adalah aktivitas mental untuk memahami dan menyenangi prosa fiksi, yang kedua untuk meletakkan penghargaan dengan nilai tinggi terhadap prosa fiksi, yang ketiga ada untuk menjadi peka terhadap nilai-nilai prosa fiksi, dan yang terakhir ada untuk menaksirkan dan menghargai secara kritis pada prosa fiksi. Jabaran aktivitas itu menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang kedua ada merancang uji kompetensi apresiasi prosa fiksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata merancang yaitu mengatur segala sesuatu sebelum bertindak, mengerjakan, atau melakukan sesuatu. Kemudian kompetensi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu kompetensi dan diartikan sebagai keterampilan atau kemampuan. Jadi, uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non-teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang telah kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi pekerjaan tertentu. Pada uji kompetensi dalam apresiasi prosa fiksi ini akan berdasarkan pada taksonomi Moody atau tes tingkat kesastraan berkategori Moody. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan mengenai materi tes tingkatan kesastraan taksonomi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hakikat taksonomi. Nah, taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti buat mengklasifikasi, dan nomos yang berarti aturan. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa taksonomi berarti penjabaran berhierarki berasal sesuatu atau prinsip yang mendasari penjabaran seluruh hal yang bergerak, bisa benda diam, kawasan, serta kejadian hingga di kepandaian, bisa juga diklasifikasikan
dari berbagai skema. Nah, adapun pendekatan taksonomi, di mana pendekatan taksonomi ini beranggapan bahwa keluaran hasil belajar dapat dibedakan ke dalam berbagai aspek. Adanya apresiasi merupakan angin segar dalam pengajaran sastra. Nah, sastra ini berkaitan erat dengan semua aspek, baik itu aspek manusia dan aspek dengan keseluruhannya. Setiap karya sastra selalu menghadirkan sesuatu dan kerap menyajikan banyak hal yang apabila kita hayati benar-benar akan semakin menambah pengetahuan seorang tersebut yang menghayatinya. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu materi yang terakhir tentang jenis-jenis tes tingkatan kesastraan berdasarkan taksonomi atau kategori Moody. Nah, dalam menilai yang akan terjadi dalam pembelajaran sastra itu ada dua taksonomi. Yang pertama ada taksonomi Bloom, di mana taksonomi Bloom ini masih relevan untuk diaplikasikan pada penilaian sastra. Dan yang kedua ada taksonomi Moody, di mana taksonomi Moody ini secara khusus berbicara mengenai sastra. Nah, dalam materi kali ini yang akan kita bahas itu jenis-jenis dari tes tingkatan taksonomi Moody. Untuk keperluan pengukuran hasil belajar sastra, Moody ini membedakan dalam 4 jenis kategori yang disusun dari tingkatan yang paling sederhana ke tingkatan yang kompleks. Keempat tingkatan yang dimaksud adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan. Nah, yang pertama itu ada informasi atau information. Yang kedua ada konsep atau konsep. Yang ketiga ada perspektif atau perspectives. Dan yang keempat ada apresiasi atau appreciation. Nah, yang pertama itu kan ada tes tingkatan informasi. Jadi maksudnya itu untuk mengungkap kemampuan siswa yang berkaitan dengan hal-hal pokok yang berkenaan dengan sastra. Misalnya karya sastranya itu puisi. Nah, baik yang menyangkut informasi suatu karya maupun data-data yang lain dapat dipergunakan untuk membantu menafsirkannya. Data-data yang dimaksudnya itu berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan, misalnya seperti pertanyaan apa, di mana, siapa, nama, berapa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada tes kesastraan tingkat konsep. Nah, tes kesastraan pada tingkat konsep ini berkaitan dengan persepsi bagaimana data-data atau unsur-unsur karya sastra itu diorganisasikan. Misalnya, unsur-unsur karya ini merupakan hal pokok yang dipersoalkan dalam tes tingkat ini. Masalah-masalah yang dimaksudnya itu antara lain berupa pertanyaan. Ada contohnya pertanyaan yang ke-1, apa sajakah unsur-unsur yang terdapat di dalam karya sastra puisi tersebut? Yang kedua, ada pertanyaan, bagaimana pengarang justru memilih unsur yang seperti itu? Dan yang ketiga, ada pertanyaan, apa efek pemilihan unsur tersebut? Nah, yang ketiga itu ada tes kesastraan tingkat perspektif. Tes kesastraan tingkat ini itu berkaitan dengan pandangan siswa atau pandangan pembaca pada umumnya yang berhubungan dengan karya sastra yang mereka baca. Lalu
Misalkan bagaimana pandangan reaksi siswa terhadap sebuah karya, itu akan ditentukan kemampuannya dalam memahami karya sastra yang mereka baca. Lalu tes kesastraan tingkat ini itu menuntut siswa untuk memperhubungkan antara sesuatu yang ada dalam karya sastra tersebut dengan sesuatu yang berada di luar karya sastra itu. Adapun contoh pertanyaannya, misalkan kesimpulan apa yang dapat kita tarik dalam karya sastra tersebut. Yang keempat, yang terakhir ini ada tes kesastraan tingkat apresiasi. Nah, tes kesastraan tingkat apresiasi ini berkisar pada permasalahan atau kaitan antara bahasa sastra dengan linguistik, di mana usaha mengenali dan memahami bahasa sastra melalui ciri-cirinya. Kemudian, membandingkan efektivitasnya dengan penuturan bahasa secara umum untuk pengungkapan hal yang kurang lebih sama. Itulah yang dipermasalahkan dalam tes tingkat apresiasi ini. Tes pada tingkat ini antara lain menyangkut hal-hal misalnya seperti mengapa pengarang justru memilih bentuk kata seperti itu, kemudian apa efek pemilihan bentuk kata tersebut bagi karya ini secara keseluruhan, dan secara seterusnya. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan kepada dosen pengampu dan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.